Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaannya? Sehat saudara? Alhamdulillah. Ibadah Ramadannya lain lancar saudara? Alhamdulillah. Lain selesai lina do qa'idatum min ayyamin ukhra, lina do mengganti sudah puasa. Alhamdulillah lain selesai saudara. Alhamdulillah. Kemudian lain berbuah. Nah, badan yang tidak alhamdulillah karena lain sehat sadarnya alhamdulillah. Lain selesai sadarnya alhamdulillah. Lain berbuah. Itu pemberkataan. Ya wak perdana mana pakai merjaah dulu buat perdana ini kan aku aja. Nah, balik berbuah tindak. Sudah anu sesadulah. Oh, lain dah cukup itu. Ambo bapak ibu ya, tanyo ambo tu tanyo Al-Quran. Bapak tanyo Al-Quran. Sebab Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Coba, mari kita buka surat Ibrahim. Surat yang keempat balik ayat 20 sampai 25. Surat Ibrahim surat yang keempat balik ayat 20 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nampak buahan. Kalau usaha awak berhasil, maka dengan izin Allah, Allah bagi buah. Kalau usaha awak gagal, maka tidak menghasilkan buah. Jadi namun tanya tadi hasil, karena itu adalah pekerjaan Allah.
Akar atau ure bahasa Arab itu adalah akidah. Itu adalah keyakinan, itu adalah keimanan yang menghujam di dalam qalbu Allah. Akar itu bahasa Inggrisnya radin. Dan akar itu tak bagi lo dua, adu akar tunggal, adu akar satu. Orang yang memiliki akar tunggal disebutlah orang Islam yang radikal. Dan kamu kalau disebut orang Islam Muslim yang radikal, kamu bangga. Tapi kalau akar-akar serabut gampang dipindah-pindahkan. Walaupun subur mana akarnya semacam tanaman palawija, semacam tanaman-tanaman mudo, anak murah dipindah-pindahan. Kau negara kau tidak pernah selamat daripada korupsi, tidak pernah selamat dari sogok dan segala macam. Akar itu akar sahabat. Jadi seharusnya Allah bangga dengan memiliki akar tunggal kalau tidak bisa digoyangkan. Pak Hakim, coba buat keputusan mulai kau bagian Pak Hakim, ya ikuti akar sahabat. Pak Hakim, coba buat tidak bisa, kamu hakim harus bertindak dengan adil. Pokoknya salah tetap salah, yang benar tetap benar. Itu namanya akar tunggal. Tidak bisa diasah-asah. Nah, beko di akar tadi tumbuh batang, di batang tumbuh dahan, di dahan tumbuh rantiang. Itu yang disebut dengan syariat. Jadi sajonan Bapak Ibu kerajukan dalam ajaran Islam kok itu namanya syariat. Diperintah nak lakukan itu syariat. Kalau lebat itu akar batang dahan jo rantiang tadi dengan izin Allah beko dia buah adonan di batangnya semacam daun cubada, semacam durian, adonan di dahan, adonan di rantiang, adonan di pucuknya dia buah. Nama tanya tadi ya. Lai buah tanaman Bapak Ibu nama tanam batang. Mengalo menceli apa buka batangnya. Nah, Bapak mau? Susah menjawabnya. Jadi bisa dicari buah strawberry. Kalau tidak bisa, bang, mau kamu ngaji. Jadi bisa dilihat, tapi tentu alat pelihatnya. Contoh, teropong alat melihat dah. Untuk melihat nandaki, waktu melihat yang paling jauh. Nan jauh. Mikroskop alat melihat dah. Melihat nan jauh, nan gadah atau nan paling halui. Nan paling halui. Kacamata pun melihat dah. Nan paling jauh, nan paling halui, paling gadah, paling daki itu nama aku kacamata. Aja tekah pelawat dari Minangkabau ke tiga kacamatonya. Balik tiga kacamatonya. Aku cek kacamato pencelik nan jauh. Anak cek lain pencelik nan dake. Anak cek lain kalau hilang kok. Aku nak cek lain tu pencari nan hilang. Nah, jadi kan bisa dilihat buah nan amal wakarnya. Oh bisa lah. Nama teropong Ustaz, mana mikroskop Ustaz, mana kacamatonya. Hadza basar. Ju Al-Quran nawak mali. Makanya Bapak Ibu seperti kaji awal sebelum Ramadan, ajuna nawak lakukan di bulan Ramadan dan diinginkan oleh Allah yang dituju oleh Allah satu saja, la'allakum tattaqun. Jadi ada perintah, ada tujuan. Ulang ya, ada perintah, ada tujuan. Walaupun di luar bulan Ramadan. Salat umpamanya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Perintahnya ubudu, menyembah rabbukum, menyembah Tuhan kamu, yang tujuannya adalah supaya awak menjadi orang bertakwa. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun.
ataupun dituju i'tikaf, dituju sedekah dan segala macam amal yang melakukan itu namanya syariat. Contoh Bapak Ibu, kau bagi contoh. Bapak Ibu punya anak, cek supir, cek sebuyong. Upi, buyung, ioya, ioma, kamarin anak. Nah, datangnya, tak jawab. Nah, kini mandi lagi. Itu namanya itu perintah. Perintahnya mengatur mandi. Apa nana waktu tujuh dari perintah tadi? Makanya suruh mandi. Supaya nyoba barasi itu nanti juga namanya tuh. Mandi itu adalah syariat. Supaya anak awak barasi, syariatnya awak perintah jadi awak suruh inyo mandi. Jadi awak sholat itu syariat, awak puasa itu syariat, awak i'tikaf syariat, dan lain-lain amal yang itu adalah syariat. Tapi ada yang dipuji oleh Allah. Kalau bahasa Minangnya Bapak dan Ibu, adonan tasure itu namanya syariat, perintah, dan ado yang tasire itu adalah yang dituju. Makanya perintah mereka tujuannya kok. Nah, kini wasuruh anak awak mandi. Alhamdulillah perintah awak lain nyodangan dan nyamalkanlah tabang anak awak ke danau, ke sungai, ke sumur, ke kamar mandi, lala bayi mandi. Lain jalan perintah? Lain. Lah keluarnya dari tempat pemandiannya tadi, tu awak tanya, lain jadi mandi kalian nak, layak, laimah katanya. Lain jalan perintah? Lain. Sudah tu calik di kakinya, terutama dekat mata kaki, anak nampak dia. Masih bertanah-tanah, masih bakaret tu nampak dia dekat kakinya tadi. Lah sampai tujuan alun. Nah perintahlah jalan. Akhir-akhir bapak dan ibu perintah nam jalan patang lah sampai kepada tujuan. Atau samulanya sumpit sebuyong tadi sekedar menjalankan perintah. Dia senyum-senyum dia pedi ibu bertanya dia pedi. Kamu kan mengaji, kau nak berlama tak mau mengaji? Mana gaya kamu mengaji? Kamu dah kau ni pak. Sejak siswa mulai tujuh sejak mulai mengaji tak ikut dia. Nah, itu sama je supaya tadi. Nah, kalau bapak dan ibu mencari anak awak tadi lah menjalankan perintah, ternyata hasilnya belum ada. Nampak tu kumuh kakinya dia. Apa awak suruh ni melakukan pakaian atau awak suruh ni mandi balik? Suruh mandi balik. Kalau bapak ibu gagal kerja ke padang mengawal. Ada mana aku aja? Ada mana aku aja coba mengawal. Akan disuruh balik-balik menunggu sebalik bulan ni. Itu macam awak banyak tertipu dengan perintah yang awak jalankan tanpa memahami tujuan perintah itu. Suruhnya mau mandi di ayah boleh mak bapak Allah tujuan. Kiranya dipahami anak awak tujuan awak menyuruhnya mandi basuh tujuannya supaya barasih. Alhamdulillah bapak dan ibu deh anak awak memahami tujuan awak menyuruhnya mandi, nyuambil sabun, nyuambil poros, nyuambil ada bentuk jalur nyuambil tu digosoknya badan selalu mana semua dibarasihkannya. Selesai ini mandi awak batanya. Lai jadi mandi kalian nak layak laimah katanya. Lalu acalik kaki tangan sebelah iyo barasih. Sanang berarti. Iya, akhir awak alaklah baju yang kita bayi jalan-jalan. Atau apa ibu dengan adik kini kau bisa deh jalan-jalan atau disuruh mandi boleh. Baru deh kaitannya jalan-jalan Ustaz kalau tak ada hubungannya kaji nak ngaji mudah baca tadi. Nah, baku dia bisa jalan-jalan. Kenapa Nabi Muhammad ketika Mi'raj dibawa oleh Allah jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke surga debarasi. Maka Nabi Adam nalah tinggal dalam surga, maka disuruh keluar dari surga dekumo. Itu nana di dalam ruangan kini kau nambah rahasia kau nak Jawab tanya mungkin nampak harus ulang Baik menangkut jaga dia ini bang. Dia tak pernah mau kerja saja. Kan ada ayat hadis babu ni mulai itu
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Kalau awak betul-betul berhasil, makanya orang beriman kalau ingin berhasil penuh dengan perhitungannya, kaji sedolahnya, bahagia sukses. Kalau orang Islam asal disuruh inyo kaku, tapi tidak tahu dia tujuan. Itu orang beriman dipelajari. Sehingga bisa mencapai yang diinginkan oleh Allah, ada ihtisabannya, ada perhitungan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah. Mari kita buka surah Ali Imran, surah nan ketiga ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan Bapak Ibu baik-baik kalimat Allah itu. Awak disuruh oleh Allah dengan bersegera untuk ba'a mendapatkan ampunan Allah, ba'a mendapatkan maghfirah Allah, ba'a awak mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ini Allah mau memberikan maghfirahnya, Allah mau memberikan jannahnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Makanya awak disuruh sholat supaya menjadi orang bertakwa. Kalau berhasil menjadi orang bertakwa, baru mendapat maghfirah dan jannah. Disuruh awak puasa supaya awak menjadi orang bertakwa. Kalau berhasil mencapai takwa, baru kita mendapatkan maghfirah dan jannahnya Allah. Jadi kalau kami gagal menjadi orang bertakwa, bahasa kata Nabi tak kecil di sana, kata Nabi laisa lahu, kita tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tanaman awak hendak berbuah. Tanam lain, tumbuh lain, awak siang lain, awak pupuk lain, cuma tak ada buahnya, tentu ada masalah di dalam. Batu panjang mana, baca ni kau, kali tadi kan indah doang. Jadi apa anak kecil Allah kata Nabi, iya saya bagus sampai Nabi ngecek mereka yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali sekedar tidak makan. Dan kalau ini jangan perintah, memang dia tidak makan, memang tapi tujuan puasa itu tak tahu kan? Yang sholat malam itu pula, lah ini sholat malam, tapi dia tidak dapat apa, cuma panen tagak, panen duduk, panen suci saja. Karena yang dituju tidak mereka hayati. Sama seperti sebelum tadi, saya jalan. Suruh mandi, tapi tujuan awak menyuruhnya mandi tak dipahami dia anak awak. Kalau dipahaminya berhasil tujuan awak tadi, nanya lakukan di anak awak, jangan perintah awak dijalankan, tujuan awak inginkan tercapai, baru awak bawa anak awak jalan-jalan. Suruh menilai. Ulang menilai, cari kaki itu mandi itu mau tu. Jelaslah hitam juga berubah, tanah juga berubah. Ulang menilai. Maka membawanya jalan-jalan karena tujuan awak hendak tercapai. Dibaca Allah membawa awak ke surga. Sedang Nabi Adam dalam surga dikeluarkan dari kumur. Nabi Muhammad maku dibawa jalan-jalan ke surga dan berhasil. Jadi makanya maghfirah dengan jannah 1 poin. Kalau berhasil bisa masuk jannah. Kalau tidak berhasil keluar dari jannah. Kalau jin tidak bang.
Tak kalau mencari gaya jamaah mereka hilang kamu ngaji ni. Atau memang nak buah tu lain berputih nak lain berputih. Atau nak tunggu. Jadi bisa di desa lain belum mencari bahasa Malaysia Ustaz. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau ingin awak mencari lain buah atau indahnya, nah kita lanjut ayat 130 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu ciri-ciri nan buah. Pokoknya gabung ayat 133 134 tadi, nampak ke jawabannya tu? Di baanan orang bertakwa tadi yang berhasil mencapai la'allakum tattaqun. Yang pertama cirinya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam ingatannya, yang ada dalam keinginannya ba'a baragia, ba'a memberi. Aku nan kadiagian dan siapa nan kadiagian. Di pikirannya memberi itu namanya buah. Jadi ini tidak berpikir siapa kabar lagi, kayaknya tidak berpikirnya dah. Contoh bapak dan ibu, lah sudah hari raya kecewa karena anak, laki-laki lah pakaian kalian, awak bayi tempat madam, mudah-mudahan mereka dapat TH. Dan itu buah tu mencari buah. Mencari buah besok kampung beli menambang nemu. Tu lah nama lah. Tak berbuah namanya tu lah. Pulang syanu mamanya syanu kabarnya pulang ke situ lah tonton dapat oleh-oleh buah. Itu buah nak mau cari buah. Ba'a makuak mencari siana kabarage memang tanaman awak ndak buah. Makuak cari buah ke tempat lain. Makanya cerilah balubang jalan seketek minta jo. Ada rumah orang terbakar bawa kain tabakati cik kalau buah minta jo. Memang barang ndak buah. Tabuliang batu dari hujan petang cik kalau buat minta aja. Oto lewat kelihatan oto batu dari buat nyakit kalau hatinya minta. Oto lepai mereka kelihatan lo kaki dia. Memang tak berbuah memang cari buah. Kalau berbuah membagi buah itu namanya berbuah. Jadi waktu lapang waktu sampai pikirannya baragi. Tidak berpikir sianan kamar lagi. Tak pikir. Ku kadang-kadang awak rasa mau prinsip dia kemenakan nampak. Aku cek kemenakan mau macam prinsip awak macam bah prinsip senang kecil bona, bah prinsip kemenakan bah macam bona. Anak nado dia awak jangan sampai dapat orang, tapi anak nado orang usaha untuk awak. Anak malah. Kamu macam kemenakan pun. Jadi tanda Nabi mengatakan diri beliau, aku yang lebih bertakwa daripada kalian. Buktinya, tidak ada di rumah beliau. Kadang-kadang air itu tinggal cek. Ada orang bagi itu, ada orang bagi minta, orang bagi tidak minta, orang bagi itu. Kadang-kadang dia beliau bagi orang ini seperti orang kayu. Pada untuk naik ke rumah beliau, sampai lalu saya lihat dia pelapah taman. Tapi kenapa beliau kata memberi? Itu tandanya buah. Jadi tidak berpikir siapa kabar lagi, berpikir anak kadiagi siapa kadiagi. Maju nan kedua. Perhatikan kembali ayat 134. Nan kedua ada wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi. Itu buah namanya itu. Nah, bahasa kamunya zona lain namanya urangnya penyabar. Hasil dari puasa nawak karajokan. Karena Nabi bersabda dari Quran,
Asyamu nisfu sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Kalau awak dalam keadaan puasa dipancing orang emosi awak, jawab kata Nabi, maaf Pak ya, maaf ya Bu ya, inni shaimun. Aku dalam keadaan puasa. Kira-kira bapak dan ibu yang hadir kini kok, iyo lah orang penyabar sebenarnya waktu masih menggelagak juga dulu. Ada yang menjawab dari kok, kadang-kadang Ustaz, tak ada pakai kadang-kadang. Kadang-kadang lain pada puasa, kadang-kadang enggak, ya diuji. Mana mau buat, aduh enggak ada buat, pasti ada. Kalau ini memang ada. Nah, jadi bisa. Contoh Bapak Ibu, lawan daripada sabar itu goda. Apa itu goda? Marah. Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api. Nah sekarang api tungku, api kompor, api semarang lah. Nah kini coba kelatihan naik sekete kepada api tadi. Tanang saja api tadi atau bergejolak. Atau nan emosi itu yang amarah. Sadunya awak ada unsur api, ada unsur air, ada unsur angin, ada unsur tanah. Kalau berhasil awak dengan ibadah awak, diagih oleh Allah sabar, artinya perisai. Macam tu Nabi yang sedang katakan tadi, ampun yang paling bertakwa daripada kalian. Nah, buktinya tanda beliau orang bertakwa. Tadi lah contoh beliau memberi. Nah, sekarang adalah ketika lewat di muka rumah orang kafir, diludahi di orang kafir, manggalaga atau tanang saja. Tanang. Kenapa tanang? Aduh pambe air ludah tadi sabar beliau. Nggak karena api di bawah, pambe dia di atas tak tungku, dia leh jos yang atas, dia dia dawa air atas, tak ada apa api di bawah. Kau dawa di ludah orang kira yo tanang yang capek menyambung dia kata. La ilaha illallah. Tapi mengaji enggak? Menyambung enggak? Tanah enggak ada tameng. Enggak ada perisai. Makanya tidak ada kadang-kadang sama tidak bisa. Ada kadang-kadangnya dites ini apa-apa ibu-ibu ini kurang sabar saudara. Memang lo nak disiram juga. Iya nanti dia sabar saudara. Acak nanti ada yes kita. Istilahnya pijak ampu kaki itu. Lain dah berarti ada. Ya kadang-kadang dia boy api tadi tu. Dia pun sudah itu je. Jadi kalau ada perisai di atasnya aman. Jadi Nabi awak sudah ada perisai, sudah ada junnah. Tak jannah atau junnah. Junnah itu artinya tameng. Tak orang panah teh, orang memanah tu awak ada tameng bentuk niru dia, niru bulat tu ada bentuk tenong kan. Nah di situ ada walaupun tajam panah tadi, inyo ndak kena kena ada tameng nama ambil. Di sabar tu tameng tu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bahasa Ustaz kalau memang itu sabar Ustaz, makanya untuk mencapainya awak harus bakar jokare. Lain nama Bapak Ibu buat tunjukan. Lain. Nah, cuma namun tanya dulu. Lain Bapak pernah Ibu mencalik orang memanjat batang pinang. Lain, bila tu? 7 balik Agustus. Batang pinang bagomok licin semacam bagai. Kira-kira makon nama orang memanjat batang pinang tujuannya apa? Hadiah dia. Sekali panjat apa? Indah, jatuh. Datinya pulang. Ini ulang balik. Tapi indah jatuh balik pulang. Indah. Sampai bila nyo baranti memanjat? Sampai dapat itu nan sabar. Iko baru mapas ketik baru setengah ayat baru ala takantuk matul apa yang mapan kamu apa entah ada nak mapan itu sabar tu. Jadi nak sabar semacam itu. Selalu dapat hadiah tadi. Kalau tujuan itu yang mendorongnya untuk sabar. Tujuan. Lama-lama ngomong pada nak ada ni panjang tahu. Asal lu dapat tahu. Itu nak sabar. Ada awak baru sakit baru lah bisa datang pulang salik. Nah, biar terakhir contohkan waktu ya. Nah, coba buka surah Luqman surat 31 ayat 7 balik.
Surat Luqman surat 31 ayat 7 balik. Coba Bapak Ibu cari di dalam ayat sepotong tadi kalimat yang berbunyi wasbir ala ma asobak. Lihat sobat. Artinya wasbir ala ma asobak dalam ayat 7 balik tadi. Artinya apa? Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Itu firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi dari yang terjadi pada Luqman. Itu kalimat dari Luqman kepada anaknya, inyo majanaknya wasbir ya bunayya. Di antara kalimat nasihatnya adalah wasbir ala ma asobak, bersabana ajo yang menimpa engkau nak bersabana. Kata Luqman majanaknya Allah firmankan kepada Nabi awak dengan bentuk firman Allah. Jadi itu nasihat Luqman kepada anaknya. Lalu Luqman anak bertanya kepada ayah, jadi baca caranya ya supaya kau bisa bersabar, baca caranya. Baiklah, ayah tunjukkan caranya. Kalau tadi itu majid batang pinang, sekarang mau tunjukkan cara yang lain. Karena waktu ayah, Bapak Ibu jamaah yang melihat kecil Luqman pada anaknya, baik keluhan keledai siku dari kandang belah. Keledai tahu tak? Atuh, ya keledai malah kalau kudo ya kudo, keledai ya keledai malah. Itu cuma saban suku kudo, kami katakan. Kalau sebut saban suku kudo, mau terima. Kalau dikecil kudo, tak terima. Jadi keledai ko saban suku kudo ya, tapi nak keteknya. Kemudian dijampilah ada anak kudo keledai dalam kandang siku. Tu kecil ayah, kecil anak ayah, tu keledai ko ya. Kita bayi kini ko kasolo mencari makanan lama. Ini terangat umur ko. Awak pergi kasolo gini ko. Awak pergi jo keledai ko mencari makanan lama. Awak kini ko kecil Luqman pada anaknya. Itu bahaya ke keledai siku nyawa berdua ko. Pokoknya naik serang. Siapa naik? Ayah kan naik atau orang? Kecil anak, ayah lah naik. Lalu Luqman kata keledai, anak berjalan memacit keledai tadi. Berjalanlah dari Kota Baru menuju Solo. Tiba di simpang Kota Baru, nanda ke sini simpang Kemerupan itu nampak orang. Kecil orang di sini. Itu siapa bapak tu? Anak disuruh berjalan, ini duduk di keledai ko yang dah ada apa-apa sekitarannya. Berian si anak berjalannya duduk di tadi. Aku dah ada sayang kanak setia Allah di bawah. Turun Luqman ke bawah, kecilnya kanaknya lihat ada ngadang anak kecil orang layan, kecil ayah orang, tidak kasihan kepada anak-anak jalan ayah di. Itu balai ya, nampen tiap awal ke Solo. Itu balai. Kini biarlah ya berjalan waang naik lagi. Naik anak detek keledai, Luqman berjalan. Tiba di Selayu nampak orang itu siapa? Anak nuraku. Ayah disuruh berjalan, inyo naik detek keledai. Ko iwa anak ndak ada santun, ndak ada hormat. Seperti Allah dia kepada orang tua. Lala tu, anak ke bawah. Ala kecil Luqman, kecil orang anak, kecil nombor anak nuraku, orang ayah berjalan nombor detek. Itu balik ya. Kini awak niat awak tujuan awak ke Solo tadi. Tetap awak bersama baca roya. Ayah naik masalah lo, ampun naik masalah. Berdua awak naik kembali. Ayah naik pulau, naik lo berdua. Lewat di Selayu simpang bypass nampak lo orang, raja orang. Siapa tu? Ayah tu anak sama itu kadang keledai nyoba dulu naik ke. Ayu ndak ada rasul keri kebinatangan seperti Allah di bawah. Ayu maniayu mosin nampak ayah tu anak nampak. Lala melompet lo turun ke duanya. Kecil Luqman pada anaknya, dia tidak ada anak kecil orang. Ya awak sama-sama nak beri kebinatangan. Iko kadang keledai berdulu naik detik. Dulu kedua ini tu balai ya. Ayah naik salah, kamu naik salah, berdua naik salah lo. Pokoknya awak Solo iba caranya ya. Sangu berjalan awak, uang berjalan, ayah berjalan, keledai berjalan pulang. Tiba dekat kantor wali kota nampak lo orang. Itu siapa tu nama bawa keledai berjalan tu. Kendaraan nadonya berjalan kaki. Pada somok ke mana orang tu? Pada sabila mana orang? Pada kendaraan ani berjalan kaki ke lubun. Ayolah sabila mana ayah anak sama sendiri. Alai tadang ada nak curang lain ya. Awak sama-sama bela curang kendaraan lain pindah naik ke tiru. Yang lain orang menilai. Itu balai ya. Ya awak kan tiba di Solo, dapat tahu ke Solo. Itu baca caranya dia. Awak sandang keledai boleh.
Di kabeh kaki lede di sorong lah kayu di kaki. Dari tulisan oleh kalede itu alu kecil orang lain. Gilo. Maka Nabi Muhammad disebut orang gilo. Jadi artinya kalau punya tujuan harus bahasa bawa nado nan elok dalam pandangan. Wa kako ikonda elok, kako ikonda elok. Di awal indah ada sabar tadi, indah melatih diri sabar tadi, baru orang menilai awak sekete, membaca kekurangan awak sekete, lah ciut nyali tak hendak payo buruk sedurangnya. Makanya orang Minang membuat persapa, biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi kenapa kita banyak mundur? Karena tidak pakai tujuan ini. Hanya orang yang bisa sabar mencapai sesuatu bagaimanapun badai adalah orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Di tujuan ayah dan anak tadi, baik kasolok, makan lama kasolok. Rupanya sepanjang jalan banyak rintangan, banyak ceweknya, banyak yang dibaca orang. Namun mereka terus berjalan karena tidak pernah mengganggu orang. Tidak boleh seorang tidak malah turun, tidak boleh ayah tidak naik anak, tidak boleh berdua seorang tidak naik kedua, tidak boleh tidak semua berjalan. Tapi tetap aju nanti kendaki orang, tetap buruk dalam pandangan orang. Makanya Bapak Ibu kalau ini bagamu dengan baik, sakalu nanti disuruh oleh Allah tadi itu. Kalau yakin awak ikut kata Allah dan Nabi yang mencontoh, lakukan saja walaupun bagaimana penilaian orang lain kepada Allah. Ambo kok baca-baca walau saja dari dahulu tidak ada. Itu je silahnya biarlah wawa mengonggong dan penting kapilah tetap berjalan. Nah itulah kajian pada hari ini. Iyo lebih buah atau indah. Di puasa nama kerajokan i'tikaf remaja awak menjadi orang penyabar. Ambo kalau mau kecek atau di Makkah patang Bapak Ibu semua masuk sakit. Lalu awak sedang i'tikaf waktu puasa berbicara, datanglah orang dari Tapanuli Selatan tuan. Pas nyotipu nak, saya Assalamualaikum Ustaz. Jadi awak puasa bicara, gua jawab Waalaikumsalam, muncul saja tapi di dalam saja bunyinya. Kan Ustaz di sondak. Kan pernah singgah di rumah hamba ketika PKC dah, gua mangguk saya dah kalau sarul mangguk saya. Dia mau mangguk mereka itu agak kecewa dia sekete. Dia Al-Quran kita buka di muka ambo, antara lah mengaji Ustaz. Tadi memang mengaji ambo, dia duduk agak jauh dia cari ambo. Lah sudah mau mengaji tak jadi reaksi pun nak menami. Ya memang ada itu persoalannya. Awak sedang puasa berbicara. Ikut i'tikaf mota dari pagi sampai malam. Terima kabar buat. Mengalun cili ambo pindah kuping dia baca doh. Macurang nama tan. Nah jadi mohon maaf banyak tantangan Bapak Mamor. Kalau selesai hari raya Bapak Ibu, ambo minta nomornya melalui anak Bu Fatimah. Tolong cari nomor suami kakak 9 lah kecil kan. Kini ko juga nih telepon kawannya tadi, dia kirim nomor tadi ambo SMS di WA kan. Lalu mau kirim. Assalamualaikum terlebih dulu mau minta maaf. Mungkin ada kesalahpahaman di antara awak kecil ambo kan. Karena senang ingin mengecek jambu tapi benar sabananya mau sedang i'tikaf dan puasa berbicara. Jadi mohon maaf ambo tu aja. Jadi artinya sebelumnya memang agak jengkel, agak kecewa, tapi lagi bolo pikiran mungkin Ustaz Kobi itu kiranya yo ambo malah berpikir Ustaz puasa berbicara. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan antara Ustaz katanya. Yalah dekat hari raya mari kita saling bermaafan. Itu juga saja. Itu buat bertanya. Lain masih di Makkah tak lain katanya. Bisa tak Bapak bertamu ke Jawa kan? Lalu jawabannya mungkin kami Kamarina tak mungkin bertamu. Tapi masalah tak clear. Awak mengulang walaupun jarak adalah 7 hari dan tadinya hari yang kedua adalah 7 hari baru akses itu namanya bahasa kininya modelnya klarifikasi. Buat duduan masalah telelo. Tak dunia awak untuk melecehkan orang tu. Dia kan ibadah awak contohlah. Bapak ibu sedang solat tiba orang solat awak labaran kat kabar apa tu aja Pak Mamur. La ilaha illallah. Buat tanya nya. Wah sedang solat tiba orang taman bete tanya kat kabar Pak Mamur. Ya tu aja awak tanya. Itu mah kamu kata sabar. Ay enggak boleh nanti harus kata itu lah karena waktu masuk asal itulah kejewaan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi